Berapa lama pakai motor listrik Polytron? Setahun lebih sebulan. Pertama sih dari efisiensi, ya kan, nggak perlu ngantri BBM. Dia ada GPS, ya kan, bisa kalau kita kontrol posisi motor di mana. Kekurangannya itu dirasain mungkin getaran, hampir sama itu di throttle gas. Saya komplain pertama kali itu 5 kali, sampai berturut-turut ya. Akhirnya sampai ganti mekanik tuh. Gratis ya? Gratis, saja dia nggak sewa baterai. Oke teman-teman Grid Auto News, balik lagi di podcast kita di Ngegas Om, Ngegas Otomotif. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih teman-teman. Halo. Halo. Om Farid dari komunitas ya, komunitas Polytron ya, atau pengguna motor listrik Polytron Fox Air teman-teman. Nah, kita penasaran dan tentunya banyak cerita-cerita seru soal penggunaan motor listrik Polytron Fox Air buat harian. Seperti apa ya? Kita ngobrol, kita ngegas lebih lanjut yuk. Oke, siap. Halo. Siap. Udah berapa lama pakai motor listrik Polytron? Setahun lebih sebulan. Setahun lebih sebulan. Iya. Gimana? Impresinya gimana? Wah, keren lah gitu. Iya, keren. Sering ngagetin mak-mak gitu kan. Apalagi kalau mau masuk gang, mau klaksonin kenceng gitu. Makanya saya pasang klakson sepeda ting ting ting. Karena nggak ada suaranya ya, maksudnya senyap. Nggak ada suaranya, betul. Senyap gitu, tiba-tiba udah tiba-tiba nongol aja ya. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gua Om, karena banyak orang nih menyaksikan ketika beli motor listrik penggunaannya hanya untuk perkotaan, artinya jarak tempuh yang terbatas ya. Betul. Itu gimana ya? Menurut lu gimana sebagai pengguna ya? Nah, kalau menurut saya itu semua tergantung brand ya. Brand sama daripada jarak tempuh. Jarak tempuh artinya kapasitas si Polytron sendiri. Dia kan di 130 kilo ya. 130 kilo. Betul, 130 kilo kalau untuk komuter tuh sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Benar, kecuali mungkin yang jarak tempuh 60 klaim kan, aktualnya mungkin bisa 50, bisa 40 gitu. Oke, artinya kalau misalnya dari rumah ke kantor 60, PP masih bisa ya? PP masih bisa. Gitu. Sekali ngecas berapa lama Om? Kalau dia ngecas itu 4 jam sampai 5 jam. 4 jam 4 sampai 5 jam. Kalau dari nol. Cuma kan nggak pernah dari nol. Iya, itu pakai yang standar yang colokan rumah, bukan yang fast charging. Nggak, pakai charger standar. Kalau pakai fast charging itu dia 1 jam. Oke. Ada ngerasa dicap aneh nggak sih Om ketika lu pakai motor listrik, dan kenapa lu pakai motor listrik buat harian? Kalau dibilang aneh sih enggak. Cuma kan mungkin orang telat pindahnya ya, telat move on gitu. Ibaratnya ya kalau dia belum nyobain ya mungkin dia akan bilang aneh gitu. Gitu. Tapi ya, enjoy ya. Tapi saya enjoy. Dan kenapa lu pakai motor listrik? Padahal kan gua kenal Om Fahri ini, dia motornya banyak teman-teman. Apa juga udah pernah dicoba ya? Jadi pertama sih dari efisiensi, ya kan. Terus nggak perlu ngantri BBM sekarang kan, gitu. Kalau mau ngisi aja kudu malam-malam. Kecuali Pertamax lah ya. Gitu. Terus ya lebih kepada efisiensi. Benar. Yang pertama, yang kedua, terus kalau dia di kebetulan Polytron yang saya beli, dia kan ada fitur safety-nya lumayan bagus lah. Apa aja tuh? Dia ada GPS, ya kan, bisa kalau kita kontrol posisi motor di mana, gitu. Jadi ketahuan tuh parkir lupa di mana dia ada bisa GPS-nya. ketahuan, betul, gitu. Apalagi? Terus dia ada alarmnya juga, gitu. Jadi saya taruh di luar pun geletakin nggak takut hilang. Gitu. Karena semua termonitor. Iya. Berapa sih harga Polytron sekarang? Sekarang tuh masih nggak berubah di 13,5. 13,5. Itu sudah sama subsidi? Udah sama subsidi. Berarti kalau belum subsidi, kalau nggak salah 7 juta ya? Iya, jadi 20,5. Betul. Plus subsidi jadi 13,5. Di luar sewa baterai. Iya. Gitu. Dan itu sewa baterai berapa kalau boleh tahu? Kalau yang Fox Air ini 200.000 sebulan. 200.000 Unlimited kilometernya. Dan dia tinggal nyolok doang berarti? Kalau tinggal ngecas di rumah. Kan? Bukan. Kalau yang kompetitor kan swipe tuh Om. Betul. Nah itu baterainya berarti udah dedicated di motornya. Betul, dia tinggal ditanam bayar sewanya aja. Bayar sewa. Gitu. 200.000 sebulan teman-teman.
Nah silakan di komen worth it nggak dengan harga 200.000 sebulan itu. Kalau memang worth it, komen aja. Lanjut ya. Iya siap. Nah kita penasaran nih, ini kayaknya sangat minded banget dengan motor Polytron ini. Emang sebelumnya pakai motor apa sih Om buat pembanding? Oke, sebelumnya ada Aerox, MT25, Vario, Pulsar, banyak, berapa lagi ya? Sekarang masih ada Honda Beat, terus Lexi sama NMAX gitu. Oke, ujung-ujungnya ke Polytron. Iya, yang dipakai tiap hari itu. Ya, dipakai tiap hari. Tadi ya yang udah dijelasin kelebihannya itu dan kenapa Om Fahri ini lebih milih Polytron. Iya. Terus nggak pakai ganti aki, ya kan? Pakai ganti aki, ganti oli. Ganti oli, bener. Servis injeksi lah, kirian segala, ya kan? Nggak perlu. Apalagi bunyi gerdak-gerdeg, ya kan? Sekarang kan gitu, ya kan? Iya, nggak usah dibahas yang itu. Oh, iya. Nah kalau nyolok di rumah, itu biaya listriknya ngejedak nggak? Enggak. Ketika bayar token ya pakai token? Iya. Bukan token saya yang langganan bulanan tuh. Oh, abonemen itu? Yang masih zaman dulu listriknya. Ada perbedaan nggak ketika punya motor listrik sama sebelum motor listrik? Nggak ada signifikan gitu. Malah lebih gedean pemakaian AC. Oh. Kalau saya pakai AC di rumah, gede ya baru gitu. Oke, nggak signifikan teman-teman. Iya. Nggak berasa ibaratnya. Nggak berasa. Karena bisa ngecas di mana aja kan. Gitu. Numpang gitu. Ada passwordnya, friend, numpang friend. Dan lu kalau ke rumah orang gitu, bertamu, numpang nyolok. Nyolok gitu. Sama nanya dulu, listriknya berapa gitu. Jangan kita colok terus jepret kan, gak enak. Gitu. Karena dia lumayan besar dayanya. Kalau nggak salah sekitar 700 watt ya, 700-an. Sekali nyolok? Sekali ngisi ya. Gitu. Berarti kalau listrik di rumah 1.300 kuat. Masih kuat, kecuali yang 4,5 itu ya? Iya, pasang ada pasti nggak kuat. Gitu. Kan masih aja teman-teman yang subsidi itu listriknya 450 volt ampere kalau nggak salah. Oh iya. Oke. Saat pakai pertama kali, impresi lu tuh gimana? Lu tergolong orang yang FOMO, yang ikut-ikutan doang lu beli motor listrik atau enggak? Kalau dibilang ini masih masuk gen awal ya. Berarti kan nggak ngikut gitu kan? Nggak ngikut, berarti bukan yang FOMO yang cuma ikut. Bahkan dulu cuma ngeliat, wih kayaknya keren nih, kok murah gitu kan. Penasaran lah, datang ke dealernya kan di Pondok Indah, udah langsung SPK gitu, langsung transfer. Cash tuh ya? Cash. Nggak pakai kredit-kredit? No kredit lah. Zaman dulu kan belum ada kredit. Leasing mesti takut. Oh iya bener, di awal-awal. Di awal bener. Motor listrik itu nggak ada leasing yang. Bener. Karena itu kan dia terkait subsidi. Jadi karena untuk subsidi dia nggak boleh kredit dulu ya. Kalau sekarang kayaknya udah banyak. Gitu, sekarang udah bisa. Siap. Jadi pakainya udah 1 tahunan ya? 1 tahun. Ya? Kemarin baru ulang tahun, pajaknya 0 gitu kan. Hanya bayar SPD KLJ 35.000. SPD KLJ, sumbangan wajib bla 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 itu. Iya, 35.000. Itu doang. PKB-nya nggak ada 0. Nggak ada 0. Ya. Dan lumayan worth it lah dibanding saya bayar yang NMAX 400 atau 600 sekitar segitu kan. Berasa. Padahal motornya nggak dipakai-pakai. Itu 35.000 doang loh. Benar, 35.000. Pajak tahunan ya? Iya. Paling jauh pakai kemana Om? Paling jauh ke Bogor Kabupaten. Kemarin ke Gor Pakansari, Cibinong, PP. Jadi dari rumah ke pasar, dari pasar Minggu ya rumah ke Cibinong itu. Gor Pakansari. Berapa tuh? Itu sekitar 35 kilo, 40 ya. Kilo. Sekali berangkat. Ya, PP berarti kali 2 ya? Iya. Udah pernah coba sampai puncak itu belum ya? Belum, saya jarang ke puncak. Iya. Kilometer udah berapa ngomong-ngomong? Udah 14.000. 14.000 ongoing ya sampai saat ini? Iya, ongoing 14.000. Nah, kita sama-sama tahu nih Om, kalau motor listrik itu kan ada beberapa yang karena baterainya kecil, terus motor penggeraknya juga kecil, dan jadinya nggak kuat nanjak. Nah, kalau Fox R ini gimana? Kuat nggak nanjak? Nah, Fox R ini pengalaman saya belum pernah nggak kuat nanjak yang saya lewatin ya. Gitu. Dari tanjakan Pasar Minggu tuh, yang condet. Ini Iya.
mau ini itu kuat terus. Kuat, kan beberapa ada orang yang tukang ojek tuh yang motornya Grab kecil-kecil gitu ya. Itu ada yang turun dulu penumpangnya gitu. Kalau ini Fokker enggak. Kuat ya. Kuat karena dia dinamonya gede 3000 watt ya. Boncengan pernah? Boncengan pernah. Pernah. Terus kalau ngantem jalan berlubang, kalau motor bensin kan kita tahu suspensinya ya mereka udah bagus karena lama dipakai. Kalau motor listrik suspensinya gimana? Nah itu dia permasalahannya kayaknya sama di semua motor listrik kelihatannya sama. Di suspensi yang agak keras ya. Iya itu stiff gitu. Ya. Jadi bunyi gelodak-gelodak gitu. Kayak gitu. Itu penyakitnya kayaknya. Ya kondisinya memang gitu. Kondisinya begitu. Banyak orang yang pada ngerubah kan. Tapi kalau saya nggak saya rubah. Mungkin yang ngerubah yang kurus-kurus kali kan. Jadi gedung-gedung. Oh bisa di setel ya? Nggak, dirubah di ini apa kayak depannya itu diganti olinya, pernya diganti gitu. Kan orang kita senang ngakalin. Iya, gitu. Iya. Di custom lah. Custom bener, apalagi sok belakang kan dia sama PCX atau sama X-Max. Biasanya pada ganti bener, di replace bisa. Ya, dari setahun pakai sampai saat ini kondisi baterainya, kalau kita tahu kan elektronik kelemahannya di baterai. Betul. Sama kayak handphone, baterai health. Iya, baterai health. Selama ini masih normal. Saya kalau kan dari nol begitu penuh, kalau jalan santai itu dari 100% turun ke 99, itu dia bisa di 8 km. Oh. Gitu. Dari 100 ke 99 ya. Gitu. Bisa 8 km. 8 km. Dari 100 ke 99, artinya 1% pertama. Masih bisa 8 km. Kondisi aktualnya gitu. Aktual benar. Gitu. Tinggal kesananya tiap 1% itu range-nya bisa dari 1,2 sampai 1,8 kilo. Range-nya tergantung gaya berkendara. Nah, tadi kan kita ngomong kelebihan terus ya, kayaknya iklan banget gitu nih. Promosi. Iya, promosi warna Polytron. Ada kekurangan nggak? Kekurangannya itu kalau orang bilang ya dirasain mungkin getaran kata gitu kan. Karena getaran dia komposisinya dia dari kalau di stangnya itu dia direct langsung apa gitu, nggak ada bantalan segala macam. Beda sama yang biasa. Nah, banyak juga yang ngakalin. Dikasih diganti pakai punya tetangga gitu kan, pakai punya motor konvensional. Gitu. Terus step belakangnya itu dia pasti mentok tuh antara boncengan karena terlalu pendek. Percis kayak naik NMAX lah kan begitu kan. Nah, enggak, step boncengan itu kan kalau kita macet turun kaki suka mentok kan kaki boncengan sama ini. Gitu. NMAX, Aerox tuh begitu. Nah biasanya mereka pada, termasuk saya juga beli extendednya. Jadi diperpanjang, dia digeser gitu. Itu solusi. Ada yang jual. Gitu. Dan terus permasalahan kalau yang saya hadapin tuh yang anak-anak juga sama, hampir sama. Itu di throttle gas dia. Throttle gas. Penyakitnya di throttle gas. Bener. Saya ngalamin dari pertama kali itu karena dia listrik itu kan sensitif ya. Jadi terhadap jalur-jalur kabel yang nggak rapi, nggak bagus gitu. Jadi saya komplain pertama kali itu 5 kali, sampai berturut-turut ya. Benerin pertama hanya bertahan 3 hari. Wah, ya kan balik lagi, ya kan balik lagi. Terus benerin lagi. Ini komplain ke bengkel? Komplain ke bengkel, benar. Gitu. Komplain ke bengkel, servis. Kita tanya diapain ya, dia nggak balas, nggak jawab kan gitu. Yang penting udah coba gitu. Komplain pertama, komplain kedua masih hal yang sama. Sampai motor saya itu di running itu di dalam bengkel itu kalau nggak salah hampir 300 kilo. Jadi mungkinan dia pantengin, terus dia setting kan gitu, diem gitu. Throttle gas ya? Throttle gas. Itu ya? Dan itu, terus yang kedua komplain bisa bertahan lama. Itu 2 minggu, wah lumayan panjang kan. Terus komplain ketiga, baru dulu kan service center di KS Tebun. Baru nyampe Selipi, ya udah nongol lagi, dan pulangnya dah gitu. Terus obatnya apa? Diganti itunya satu-satu? Nah itu kan saya belum tahu kan, karena mereka nggak pernah bilang gitu. Pokoknya udah dikenceng-kencengin pertama kali. Yang kedua dia ganti kabelnya. Terus yang ketiga ya pokoknya lain-lain dah gitu kan, lain-lain. Dan nggak ada, saya nggak ngisi form penggantian part gitu kan biasanya kan ada tuh
Kalau kita di mobil atau apa ya, ada form penggantian partnya nggak ada. Yang penting udah tuh keluar, ini udah, nah gitu. Terus satu komplain lagi. Nah akhirnya sampai ganti mekanik tuh. Saya bilang ini saya udah 4 kali nih gitu. Ini buat catatan nih. Ya, after salesnya Polytron Fox R ini itu penyakitnya. Iya. Jadi itu. Buat bengkel-bengkel throttle gas ya. Tolong dengarkan ini suara konsumen ya. Tapi dia ada solusi. Memang udah disiapin. Jadi ketika throttle gas nyala, ini memang dia ada tombolnya, tombol darurat. Jadi tetap bisa jalan, cuma hanya 30 km gitu kan. Maksudnya itu hanya menuju ke service center atau ke rumah. Maksudnya gimana? Di tombolnya itu di mana? Ini ada tombol darurat gitu. Jadi ketika throttle gas nyala, dia kan lambangnya nyala tuh, lambang throttle gas. Itu artinya throttle gas ada trouble. Nah, jadi dia bisa tombol darurat, jadi nggak mogok. 30 km doang. Benar, maksimal. Kecepatannya ya, bukan jaraknya. Iya. Nah gitu, kadang-kadang bisa di restart lagi gitu kan, kadang-kadang bisa kayak gitu. Ya bahasa saya itu barang elektronik. Itu bayar nggak? Gratis semua, selama masa garansi ya. Nah kemarin ini kan motor saya habis ulang tahun, kemarin bayar. Karena saya kan tadi antar-antarana masih bisa di restart kan, masih bisa di restart. Ternyata begitu ini kemarin udah ulang tahun, wah bayar 200 lebih. Berasa juga. Itu paling ya. Nggak perlu ganti oli, nggak perlu isi bensin, nggak perlu ganti aki. Ternyata throttle gasnya yang perlu sama jok dia. Jok tuh kalau di gen-gen awal, yang keluaran awal tuh joknya pecah. Bawahnya ya baru retak. Saya bilang nih, saya baru seumur hidup punya motor, mau puluhan tahun nggak pernah jok pecah ya kan. Nah baru ini doang gitu. Pecah apanya? Landasannya tuh? Bawahnya yang plastik itu kan plastik kan, cetakan kan, moldingnya itu pecah moldingnya. Lu keberatan dosa kayaknya. Bukan saya doang, yang lain banyak gitu. Yang lain banyak. Terus yang lain bahkan ada juga yang spakbornya patah, bingung kan? Gitu. Tapi kalau saya nggak ngalamin, spakbor patah saya nggak ngalamin. Nah, gitu. Mungkin dia ugal-ugalan di jalan jelek kali. Prinsipal Polytron Fox R itu kelemahan-kelemahannya dan harus dibenahi. Ini suara konsumen loh. Kalau jok sekarang mereka udah dimodifikasi, ditambahin, ada semacam tambahan penguat. Dan itu saya udah diganti juga, gratis tuh. Berarti jatuhnya recall ya, ditarik kembali atau gimana? Enggak, ya kalau kita klaim aja. Kalau nggak klaim ya enggak. Coba dicek teman-teman yang punya Polytron Fox R, joknya itu ya. Iya. Silakan di klaim langsung ya kalau klaim langsung. Ganti gratis ya Om? Gratis, selama belum setahun ya. Itu gratis. Ya. Jadi sejauh ini after sales tadi udah dijelasin. Iya, oke lah. Memang ada juga mereka ada on call ya, panggilan. Ada juga. Jadi persis kayak elektronik lah mereka panggilan. Cuma kan kalau ngarepin panggilan ya jangan berharap hari ini telepon besok datang gitu kan. Bisa 2 tahun nyampainya ke rumah. Mendingan marahin sendiri. Makanya kan ada tombol darurat itu dipakai buat jalan, buat menuju lokasi bengkel. Jadi gitu ya, namanya brand baru kan kadang-kadang perlu penyempurnaannya. Betul. Memang dia banyak sih perubahan-perubahan kalau dilihat dari keluarannya bulan apa tuh banyak perubahan. Memang bagus juga sih gitu, banyak terobosan perubahan gitu. Oke, spare part Om Fahri. Kalau spare part saya sampai sekarang belum ada yang saya ganti kecuali kaca spion. Untuk kampas rem yang lainnya itu sama, fast movingnya sama dengan Honda. Yang pernah saya ganti dulu ini komstir. Komstir saya pakai punya GN5 ya. Dia permasalahan, komstirnya itu dia sering gampang oblak memang. Dan kebanyakan motor-motor listrik kalau saya baca kayak gitu. Memang penyakitnya itu ya, komstir. Benar. Komstir saya ganti itu di kilometer 3000. Malah pakai yang aftermarket, yang racing-racingan gitu kan. Yang racing gitu kan. Awet sampai sekarang. Gitu. Tapi kan tadi itu substitusi jatuhnya ya. Dari motor sebelah. Iya, motor sebelah. Kalau di spare part aslinya nggak ada. Genuine gitu? Nggak ada. Sama juga. Bahkan kalau mau ganti di dealer aja menurut saya lebih worth it ke bengkel biasa. Gitu. Karena kan kalau ke dealer atau ini kan kebanyakan mereka pekerjaannya elektrik. Lebih baik ke bengkel biasa. Gitu. Kenapa ya? Bengkel biasa mereka menurut saya lebih ahli lah.
Gitu. Karena konser komstir kan. Isu nih. Iya. Dia nggak percaya sama bengkel resminya nih, trust isu nih. Beneran. Tapi lu udah pernah nyoba servis di bengkel resmi maksud gua, Om? Saya kemarin nih pengalaman terakhir nih ya. Kan motor saya memang udah saya modif juga, klakson, terus saya modif lampu-lampu ya kan. Untuk masang klakson aja, ya apa? Dia bilang gini, Mas, ini klaksonnya bawa ke bengkel ini aja ya, benerin lah. Emang kenapa? Klaksonnya mati kan masuk motor saya masuk klaksonnya bener, ya kan? Saya ganti throttle gas tuh kemarin kan ganti bayar. Begitu keluar, loh kok mati ya kan? Kenapa nih gitu? Saya bongkar aja di rumah. Oh ternyata mekaniknya nggak paham. Kurang. Mekaniknya baru, karyawan baru. Gitu. Nah ini Polytron dicatat ya tadi ya. Jangan mekanik TV. Jangan mekanik TV. Polytron juga ya. Mekanik Polytron. Biasa ngerjain TV. Ya. Cuma memang permasalahan gini. Kalau kita ke bengkel umum, ini yang saya alamin waktu kejadian ganti komstir, ya kan? Saya bilang, kok gue mau pasang ini, motor apa ini? Ya, nggak bisa. Saya bilang, ini kan listrik, ini kan bukan ada hubungan listrik, ini komstir, ya kan? Nggak ada hubungan, dia nggak mau karena beresiko. Pertama, orang kita kalau bahasanya nih kalau belum pernah nyoba, belum pernah buka nggak mau, takut patah, klipnya segala macam. Gitu. Akhirnya bawa ke bengkel teman juga. Ujung-ujungnya iya, dan dia memang yang orangnya ngerti lah, padahal belum pernah, dia cuma lihat-lihat, oh ini bukanya dari sini, ini. Bengkelnya banyak nggak sih Om? Bengkel resmi ya? Bengkel resminya kalau di Jakarta Pak cuma service centernya ada 3 deh kalau nggak salah. Ada 3. Jakarta Duren Sawit, terus di KS Tubun sama di Pondok Indah. Tapi lu lebih nyaman larinya ke bengkel umum ya? Ya kalau ganti komstir ya, itu. Komstir. Soalnya di beberapa tempat juga semua bilangnya pada ke bengkel biasa. Nah ini penting nih jadi catatan nih teman-teman. Jadi selain termasuk kampas rem pada akal-akalan semua. Orang kita kan lebih pinter ngakalin kan, gitu. Bisa pakai punya sebelah, diakalin sedikit bisa. Gitu. Iya diakalin akhirnya karena itu keterbatasan tadi. Benar. Silakan nih, Pak kameramen, ada pertanyaan kameramen. Itu artinya Polytron itu tidak menyediakan spare part atau bagaimana? Ya. Nah kalau itu saya belum tahu ya. Tapi kalau saya pernah ganti yang push step ya, itu dia sedia. Oh, sedia. Artinya mungkin untuk hal itu dia ada. Gitu. Kayak kaca spion pun disedia. Mungkin yang fast moving tersedia. Cuman yang nah kalau kayak semacam komstir kan mungkin dianggapnya sebenarnya bukan fast moving kan. Fast moving jadi betul. Agak itu repot Om. Fast moving aja mereka masih terbata-bata untuk nyediain ya. Kemarin ada kejadian. Ya, persis pas saya lagi klaim itu kan ngobrol sama customer kan. Ganti apa Pak? Ganti komstir. Loh, kok di sini? Saya bilang gini, dia kan sales juga di tempat lain lah. Ini biar jadi pelajaran katanya. Jangan dia bisa ngejual tapi nggak mau bantu after sales. Karena ini semua tanggung jawab dia gitu, bagaimanapun begitu. Betul. Akhirnya ya itu, dia bilang Bapak di sini nggak ada, pokoknya Bapak cariin. Gitu. Dia ngomong begitu ke mekanik. Saya salut gitu. Pokoknya Bapak cariin. Akhirnya benar, dia cariin dan akhirnya progresnya lama. Walaupun lama ya biarin aja. Dia bilang gitu. Kenapa nggak nih? Saya nggak mau. Polytron harus tanggung jawab. Betul. Dia keluarin motor, dia harus nyediain spare part. Jangan dia nyuruh saya nyari tempat lain, gitu kan saya belinya di Polytron. Gitu. Betul. Saya kayak salut juga tuh pada customer ya. Kalau saya kan ngapain gue ribetin gitu kan. Tahu yang lain bisa baca, kalau saya gitu. Tapi kalau dia enggak, ya mungkin memberikan edukasi. Mungkin beda kenalan. Kalau dia mungkin nggak banyak teman bengkel di luar ya. Si Om kan anak otomotif banget istilahnya. Kalau ini kan mungkin dia karena juga sibuk atau apa, dia harus percaya sama bengkel resmi dong. Benar. Kalau bengkel resmi tidak bisa menyediakan, kemana lagi? Gitu. Betul. Ya, memang harus seperti itu sih mestinya, karena dia produsen kan. Kewajiban produsen adalah menyediakan after sales, termasuk spare part. Maupun dari merek lain, dia bilang gitu, nggak apa-apa, yang penting tanggung jawabnya dia gitu. Digituin. Saya kaget juga kan. Saya bilang kenapa?
terus ditinggal kan motornya kan. Motornya tinggal deh, Pak ambil sore ya. Padahal kalau ganti komsir pun ya kan paling lama tuh 1,5 jam kan. 1,5 jam. 1,5 jam paling lama. Tapi ya tadi saya bilang karena capability mungkin orang elektronik beda kan. Itu kan mekanis menurut saya. Dia harus pakai obeng getok, dia lepas roda ya kan, lepas ini pokoknya pekerjaan butuh tenaga lah. Gitu. Dan kalau tadi udah dibahas ya kelebihan dan kekurangan. Kalau mau dijual kembali, resale value, kan orang Indonesia pasti ngelihatnya itu ya. Beli motor, beli mobil, resale value-nya gimana nih, harga jual kembalinya gimana? Polytron yang lo tahu nih Om, teman-teman kan banyak nih udah pakai, resale value-nya gimana? Ada yang jual lebih mahal karena dimodif, ya kan? Ada dimodif gitu kan. Jadi lebih mahal. Lebih mahal ya, itu kan tergantung, kalau udah dimodif kan tergantung daripada hobi ya. Hobi dari artian penggemar. Kalau dia gemar, dia berani harga mahal, ya diambil gitu. Oh, berapa itu mahalnya? Lu beli itu misalnya tadi 13. Pernah ada yang jual 25, pernah ada yang jual dulu. Jual 25? Iya, ada yang dimodif tapi? Udah dimodif, betul. Kalau standar? Kalau standar kayaknya ada yang jual juga pernah, ada yang mau 10 juta. Misalkan dia ini saya mau jual lagi nih gitu kan. Ada yang bilang, udah 10 juta gitu. Itu kan di forum ya. Gitu. Itu dia udah pakai berapa lama tuh ngomong? Ada yang kilometernya masih baru. STNK belum keluar ya. STNK belum keluar gitu kan. Maksudnya tapi dia belum buka harga, cuma yang lain udah 10 juta sini gue bayarin gitu. Jadi beli 13 jual 10 juta ya, karena enggak, tapi kan dia belum lepas gitu. Cuma orang lain kan namanya komen kan udah 10 juta gue bayar. Itu kan tadi masih subsidi. Subsidi. Nah, gue tertarik juga tuh sama subsidi itu. Tadi kan di awal dibilang ya, kalau belum subsidi 20,5. Subsidi 13,5. Jakarta. Itu dikasihnya langsung atau gimana nih? Mekanismenya gimana? Nah, waktu awal itu saya kan kebetulan generasi awal nih, ya kan. Itu pakai dicek dulu NIK. Generasi awal nih. KTP. Wah, lulus apa enggak ya kan? Miskin apa kaya gitu kan. Iya. Itu awal tuh. Terus akhirnya karena daya serap pembelinya, daya serap ini rendah, akhirnya pemerintah ngerubah. Dulu dicek dulu. Pemerintah rubah hanya semua, akhirnya untuk semua golongan. Nggak usah ada yang miskin-miskin. Bener, dulu kan surat miskin lah segala macam gitu kan, dicek kan bantuan apa dapat penerima atau enggak. Kalau sekarang enggak. Dan itu ternyata pun benar. Gitu. Berapa lama setelah lo beli nih subsidinya langsung? Kalau subsidinya itu, yang saya pernah dengar itu dia pada saat kita klaim STNK itu kan difoto, artinya motor memang sudah dibeli, sudah diterima sama customer gitu kan. Foto motor orangnya sama pegang KTP sama STNK, STNK dong KTP. Nah dari situ dari pabrikan tuh klaim kan dia, klaim subsidi. Berarti motong harga OTR ya? Bener. Bukan cashback? Bukan, motong harga. Jadi hanya bayar sejumlah 13,5 itu. Gitu teman-teman, jadi bukan cashback, dipotong langsung. Nah kabarnya, dan itu benar karena di fakturnya 20,5 gitu. Saya kira cek fakturnya udah, fakturnya 20,5. Dan kabar itu subsidi lagi di moratorium teman-teman. Jadi subsidi kendaraan baru untuk motor listrik ya, itu lagi di stop dulu. Stop dulu. Karena ya tadi mungkin ada pengaruhnya dengan politik, pergantian presiden. Dan nanti akan dilanjutkan di tahun depan ya. Kepemimpinan pemerintahan baru. Presiden yang baru. Skemanya mungkin agak berubah, bisa jadi ditambah gitu. Karena termasuk yang untuk konversi kan gitu juga. Kalau sekarang kan konversi full gratis kan. Kalau dulu kan enggak gitu. Seperti itu. Jadi beli motor listrik sekarang atau tunggu tahun depan Om? Ya tergantung duit sama keperluan gitu. Ya kan? Kalau ada waktu ya. Sama menghitung efisiensinya dia gitu. Tadi dibandingin dong biaya. Gimana? Biaya kalau naik kalau motor konvensional, motor bakar. Motornya apa dulu? NMAX, saya bawa NMAX misalnya contoh lah. NMAX aja pertama 14.000, 13.000. Itu paling cuma berapa? 13.000 ya. Udah turun sekarang 12.100. Iya. Ya jauh lebih tetap gitu. Pertama nggak ganti oli ya kan.
nggak ada servis kiri, ya kan, terus servis injeksi. Nggak ada tuh. Nah, nggak ada ganti busi, ganti aki. Tapi lu ganti itu tadi throttle gas. Nah, throttle gas doang. Itu baru bayar setahun. Gitu. Setahun. Itu gara-gara saya klaim terlambat, karena kan saya pikir bisa di restart kan, di restart entar-entaran. Tahu gitu saya kemarin-kemarinan, padahal rusaknya udah lama gitu kan. Saya bilang kok gara-gara gue telat suwe dah. Oke, terus listrik juga nggak ada peningkatan nggak ada ketika lu bayar. Benar. Yakin lo? Yakin. Kayaknya berapa kira-kira? Dalam sebulan itu berapa listrik semenjak pakai Polytron? Motor listrik. Masih hampir 500-an desi kalau di rumah saya. Naiknya mungkin sekitar naiknya. 50.000 atau 30.000 atau 50.000? Karena saya kan ngecas nggak tiap hari di rumah ya. Oke. Gitu. Pantesan. Numpang. Ya. Friend. Tangga friend. Numpang nyolok friend. Pantesan lebih irit. Iya, beli kopi cuma 3.000. Iya, saya pernah itu dulu di Alfa di Kemang ya kan. Nah, kan nunggu anak sekolah kan. Wah, masih 2 jam kan. Bilang aja ke Alfa jajan ya kan. Nunggu di depan Alfa Midi tuh. Terus bilang, Mbak, numpang ngecas ya. Oh iya, dia kan nggak tahu dipikir ngecas apa. Saya keluarin kabel roller saya kan. 10 meter panjang. Lu selalu bawa kabel roller. Halus, 10 meter itu. Bahaya ini. Tandanya nih teman-teman. Tapi boleh lu triknya lu. Iya. Bawa colokan, roll-rollan yang panjang. Iya, kita nongkrong pun di mana gitu. Pren. Tadi coba pertimbangannya misalnya ini sebulan jalan berapa kilometer, ya kan? Terus tadi misalnya kalau dia biaya di rumah kan 1 kWh itu kalau nggak salah sekitar 1.300 ya. 1.400-an kan. Nah, dia 1 kWh itu 1.400. Kalau dia untuk 130 kilo, dia kan 3 kWh nih kapasitasnya, 3,75. Jadi bisa dikalkulasikan. Anggaplah sekitar 5.000 perak untuk 130 kilo. Benar. 5.000 perak untuk 130 kilo. Betul. Itu belum dihitung nanti pengurangan pajak ya. Pajak motor kan kalau dihitung head to head yang dalam setahun gitu. Itu yang motor listrik 35.000. Kalau NMAX tuh 600 ya kalau nggak salah. Iya, sebulan, setahun pajaknya. Pajaknya. oh pajak. Baik, setahun 600. Gitu. Nah ini biaya pemakaian. Kalau pemakaian jauh, ya kalau tadi 5.000 untuk 130, ya kan. Nah, kalau kita NMAX lah 1 liter 40 kan. 40 kilo kan. 1 liter 40 kilo ditembus dengan 12.000. Bener kan? 12.000. Nah, dia harus 3 liter. Betul. Artinya TCO ya, total cost of ownership dari mulai operasional biayanya sampai perawatannya. Bener. Lebih jauh. Ya. Dibanding naik Honda Beat, saya juga ada Honda Beat. Dibanding Honda Beat sekalipun. Iya. Itu. Wow. Saya ada Honda Beat juga. Malah saya lebih senang naik ini. Pertama kan gede juga kan, ukurannya kan gede nih. Secara tampilan keren ya. Ya, Polytron Fox R ya. PCX banget. Versi listrik. PCX jadi Polytron. Gak PJP, tambahin C sama X. Menurut lu nih Om, sebagai pengguna motor listrik ya, worth it nggak kita beli motor listrik buat harian? Kalau buat harian, kalau misalkan ada beberapa option lah, itu disesuaikan dengan jarak tempuh, ya kan. Pertama, menurut saya dari jarak tempuh, terus dari dan dinamo juga diperhatikan dayanya, karena itu pengaruh sama dia trek tanjakan atau datar. Kalau cuma buat komplek-komplek, ya yang biasa-biasa pun nggak ada masalah gitu. Makanya sebenarnya banyak pilihan kan, pilihan dari dinamonya dia, gitu, jarak tempuhnya dia, sama satu lagi mungkin jenis baterai. Karena itu pengaruh sama umur pakai gitu. Ada 2 ya, yang SLA betul. Sama yang lithium. Benar. SLA itu aki teman-teman, jadi baterainya aki gitu ditumpuk jadi 6. Ada 6 atau 3 gitu. Iya. Dia bisa diganti satu-satu set. Diganti satu set itu yang SLA. Dan yang terbaru sekarang teknologinya udah lithium ion. Itu kayak kalau kita gampangnya kayak baterai handphone lah. Ya. Dicas berkali-kali kan nggak ngelembung. Beda sama baterai Nokia zaman dulu ya, gendut, nah kayak gitu. Awet dan dia punya kapasitas biasanya lebih gede ya. Lebih besar, betul, lebih besar. Gitu. Jadi silahkan dipilih. Pertimbangannya 3 tadi. Jarak tempuh yang ditempuh dari rumah tuh berapa kilo, terus kemudian dinamonya dia, sama baterainya. Itu poinnya teman-teman. Sama harga biasanya sebanding gitu. Kalau dia mahal biasanya dia nggak sewa baterai.
Nah itu juga tuh. Ya, pertimbangannya. Benar. Subscription sewa baterai, ada juga yang beli langsung udah sama baterainya. Betul. Kalau saya ngitungnya gini, simpelnya nih ya. Contoh, baterainya Polytron tuh 17 juta. Ya. Kalau didepresiasi per bulan, anggaplah sewa 1 bulan berapa? 200.000. 200.000. Dikali 12. 12 berarti. Nah, 1 tahun berarti 3,6. Hah? 3,6. 24. 2.400.000 1 tahun. Kalau dikali 3 tahun, 24 kali 3 72. Berarti 7.200.000. Nah, dengan kita beli baterainya sendiri, contoh ya, 17 juta. Hanya garansi 3 tahun. Nah, kalau kita penggambaran nih, baterai handphone misalnya, contoh lah, setelah 3 tahun kan pasti penurunannya lumayan. Kayak contoh saya pakai Redmi Note 8 ya kan, baru saya ganti tuh, karena udah 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun dia udah mengalami penurunan. Jadi menurut saya worth it dengan sewa. Dibanding justru worth it dengan sewa. Ya, dibanding kita beli gitu. Kalau kita beli, kita nggak ada sewa, putus semua. Iya, begitu beli ganti baru, akinya udah soak, berasa. Baterainya udah soak, harganya lumayan tuh biasanya. Lumayan, betul, 17 juta gitu. Dan itu yang disewakan ada 3 poin. Pertama baterai, yang kedua adalah charger. Charger termasuk barang sewa. Yang ketiga adalah GPS-nya. Kenapa dia disewa GPS-nya? Karena kan itu ada aset pabrik. Jadi kalau itu hilang ya rugi lebih banyak pabrik daripada saya. Saya 13 juta rugi. Pabrik 17 juta kan? Gitu. Makanya dia dilengkapi dengan GPS. Kamu pernah ngecas di fasilitas umum nggak? Belum pernah saya. Orang di Jakarta saya. Lu gimana? di SPKLU gitu kan? SPKLU, PSPLU enggak. Gratisan mulu. Di Gardu FBR berarti. Di Gardu Ormas, numpang ya kan. Numpang pren. Boleh. Bahkan teman saya yang gue Jack ya, dia kirim barang, itu dia pernah kehabisan baterai, dia nyari rumah kosong gitu kan. Nah, ini beneran. Dia colok, jepret lah dipindah lagi. Tapi lu belum pernah ngecas di SPK? Intinya itu. Enggak pernah. Itu Om, setahu gua ada yang DC charging, dia bisa fast charging kalau di SPK lu ya. Itu yang mobil. Kalau motor enggak. Dia pakai adaptor doang. Jadi kalau motor itu bawaan charger sendiri. Kalau motor belum ada? Iya, belum ada. Semua jadi kasih adaptor, masuk ya udah bawaan sendiri, bawaan charger. Oh, berarti kayak SPK lu yang buat itu ya, pedagang kaki 5 itu ya, yang colokan biasa itu? Colokan biasa gitu doang ya. Kalau di mobil setahu gue tuh ada yang DC charging sama AC charging. Iya, DC udah lain. Charging, AC yang cas normal. Iya. Kalau di mobil memang beda gitu. Makanya di mobil kalau kita ngelihat kan ada tandanya di aplikasi ya, charge in ya. Iya. Gitu. Ada beda-beda kan aplikasi ini. Iya, bener lu berarti. Mendingan tadi ya, prank. Iya. Numpang nyolok prank. Sama aja. Sama aja Mas. Jadi gitu, kalau dari sisi kepemilikan tentu memudahkan dibanding motor konvensional berbahan bakar bensin. Cuman PR-nya adalah after sales. Tadi diceritain Om Fahri, ternyata komponennya beberapa masih belum ready dan SDM-nya mekanik ya. Iya, terutama itu dia biasa ngerjain TV teman-teman, Polytron ya. Jadi motor kita diumpetin di dalam. Motornya diumpetin. Suruh benerin apa tadi, komstir nggak bisa. Ya biasa ngerjain TV ya kan. Gitu teman-teman, ini buat catatan. Jadi prinsipal Polytron ya harusnya dibenahi hal-hal kayak gini. Termasuk sekarang tuh PR-nya kan udah mulai setahun banyak yang ganti ban. Nah tuh ya tambahan kan? lagi. Nah karena kan dia ban itu dia dinamonya kan di hub ya, hub drive kan itu. Nah hub drive itu berarti di roda ya? Betul, di roda. Nah itu jadi permasalahan karena khawatirnya kalau dikerjain di tempat luar ya kan garansinya hilang, void ya gitu kan, garansi hilang. Nah tetapi di service center nggak menyediakan gitu. Harusnya service center menyediakan. Siap. Berarti kedepannya mungkin itu bisa dibenahi, dan buat teman-teman yang pengen punya motor listrik, ya sekarang memang saatnya lagi happening nih. Bener. Tinggal tadi pilihannya 3 ya yang harus dipertimbangkan, itu dari sisi jarak, terus kemudian baterainya, sama dinamonya. Dinamo ini penting apalagi teman-teman yang punya kontur jalan menanjak. Kalau dinamonya yang kecil-kecil gitu, jangan. Itu nggak kuat nanjak. Nggak kuat. Gitu ya. Thank you loh. Siap. Om Fahri. Om Fahri ini kebetulan dia pengajar juga
di pencak silat ya Om. Siap. Di IPSI. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, silakan diajakin sparring gitu. Dia siap nih. Ya Om ya. Diajakin kopi. Friend, nyolok friend. Passwordnya itu. Friend. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada Om Fahri, silakan diajakin nyolok. Passwordnya friend kan. Thank you Om Fahri. Siap. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Sehat selalu ya. Siap. Thank you. Terima kasih. Teman-teman, sampai ketemu lagi di Ngegas kita selanjutnya. Sehat-sehat dan semoga bermanfaat. Thank you.